sukses menggelar perhelatan akbar pemilihan Miss Grand Indonesia 2020 pekan lalu, kemarin siang sang super mega bintang Ivan Gunawan tengah sibuk membuka cabang baru untuk lini usahanya di bidang minuman kekinian bernama Kejora Kopi. Ditemui dalam pembukaan kedai Kejora Kopi yang terletak di daerah Manggarai, Jakarta Selatan kemarin siang, Igun mengajak tim cuap-cuap melihat suasana pembukaan Kejora Kopi. Turut hadir di jajaran tetamu yang datang, Queen Karisma dan Queen Bella, serta sahabat-sahabat Ivan Gunawan. Maka seperti inilah momen pembukaan Kejora Kopi milik sang super mega bintang Ivan Gunawan. Yes, Troopers, hari ini Igun baru aja ngebuka coffee shop yang ketiga. Ini daerah Tebet Manggarai. Jadi nama coffee shopnya adalah Kejora Ivan Gunawan. Jadi ini adanya di daerah Infinia Park. Konsepnya banyak spot-spot outdoor yang bisa buat kongko juga. Ya, jadi seru sih. Ini tempatnya seru banget. Nah, kenapa namanya Kejora? Karena aku tuh pernah membuat satu koleksi busana namanya Kejora. Nah, terus kayak gitu. Jadi konsepnya itu aku ngambil dari bintang-bintang, ada 12 bintang. Jadi sementara ada 12 menu yang aku provide di sini. Ini berawal dari kemarin corona sebenarnya. Corona, nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain. Ya gitu, alhasil memilih untuk membuka coffee shop gitu. Karena kalau misalnya jujur, cari bisnis apa ya yang kira-kira menghasilkan gitu kan. Sempat galau juga karena baju juga kurang kenceng gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku buka coffee. Terjun langsung aku. Nih, ini menu-menunya sebenarnya. Oke. Ini menu-menunya. Tuh, ini ada yang kopi, ada yang non kopi. Pokoknya enak-enak deh. Udah nggak ngerti. Suasana tambah meriah tatkala sang super mega bintang kedatangan tamu spesial yaitu keluarga The Onsu. Ayah Ruben, Bunda Sarwenda, dan Koko Betran sengaja hadir demi memberikan dukungannya terhadap usaha sang super mega bintang seperti yang terlihat berikut ini. Kok kurus sih? Ini kita manis channel. Ini nanti akan jadi tempat tongkrongannya Uncle Igun. Oh my god, tempatnya enak banget. Tapi yang ada udah rumah ya? Iya, udah dari rumah. Ya? Ini kita bahas. Ini saya bis. Yes. Bentar ya. Yang saya rasa itu yang saya bilang, kalau dalam sebuah perusahaan itu sulit sebenarnya strukturnya. Nah, Igun itu mudah memahami semuanya sehingga membuat sebuah coffee shop ini dia dengan mudah. Ya kalau kerja pakai cinta ya hasilnya bagus. Jadi saya tuh belajar berbisnis dari Ruben sebenarnya. Jadi aku banyak nanya, ini seperti apa, jalurnya harus gimana, menunya kayak harus berapa banyak, terus titik-titik lokasinya di mana aja gitu. Jadi Ruben tuh bisa aku bilang sebagai advisor ya. Jadi apapun aku tanyain gitu. Karena buat aku kehidupan aku sama kehidupan Ruben, kita bukannya bersahabat untuk bersaing, tapi kita bersahabat untuk saling melengkapi. Tapi Ruben juga. Oh, kalau saya kan sekarang udah under manajemennya Ruben juga. Jadi untuk YouTube saya, untuk hak-hak intelektual saya di media sosial, semuanya saya serahkan kepada Ruben. Jadi ya kita, aku artisnya dia sekarang. Jadi aku kerja sama Ruben Onsu. Enggak lah, jadi Ivan Gunawan Putri Onsu. Jadi enggak, kalau aku tuh ngelihatnya memang Igun itu memang orang yang kreatif gitu ya. Jadi itu yang saya bilang, kalau kita berteman sama orang yang kreatif, kita pun akan jadi kreatif gitu. Dan buat saya ide-ide gila dia yang terkadang buat dia itu cuma bercandaan, tapi buat saya enggak, itu kalau lu jadikan sesuatu itu something gitu. Makanya kalau saya bilang Igun bikin ini tuh buat saya udah kayak tempat tanya Igun, saya itu
semua makanan dia itu nggak di mobil saya pasti ada. Dan Ruben selalu beli, kayak misalnya aku jualan PY, Kak, ini PY-nya terlalu enak, kakak jualnya terlalu murah katanya. Aduh udah deh gak bisa. Dia karena dia kan tahu kan, maksudnya hitungannya, modalnya berapa, keuntungannya harus berapa. Sama halnya juga dengan kopi gitu. Kayak misalnya di sini coklatnya, Kak, ini kakak coklatnya terlalu enak banget, terlalu wow harganya. Nah tapi kalau aku ada bubble-bubblenya ya. Kalau misalnya aku udah punya mau, gak enaknya segini karena aku biasa makan kan. Nah tapi kalau Ruben itu kan biasa memproduksi makanan di harga yang menengah gitu. Jadi cocok sama bisnis kopi aku juga. Gitu. Kalau aku favoritnya yang coklatnya sama yang stroberinya. Iya. Jadi di sini nggak semuanya kopi gitu. Jadi kebetulan kakakku itu kan cowok banget. Jadi dia itu yang pakar masalah perkopi-kopian. Nah kalau aku bagian yang manis-manisnya, yang non kopinya gitu. Jadi ya balance lah ya. Jadi antara dia mau kopi banget, bukan segala sesuatu yang ada kopinya sama yang non kopi. Kan jadi bisa buat segala usia gitu. Kalau anak-anak gitu juga bisa pesan sekaligus. Iya, Onyo, Tania udah minum coklat. Tania udah Sagittarius itu udah paling suka dia. Sagittarius Chocornel. Pas sering curhat juga ke Ruben. Kalau saya sih percaya rezeki Tuhan nggak akan pernah ketukar. Tuhan tetap memberikan ruang-ruang untuk kita untuk terus berusaha selama kita berbisnis tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak mengambil hak orang. Ya kita jalan aja terus gitu karena manusia kan hanya bisa berusaha kan. Rezekinya sampai di mana semua ya kita balikkan lagi kepada Tuhan seperti apa. Jadi aku sebenarnya nggak pernah ngerasa ada persaingan bisnis karena dengan banyaknya kopi sebenarnya dengan semakin banyak varian ya kan pilihannya jadi semakin banyak sama seperti di butik. Orang banyak bilang, Igun, ini banyak desainer bermunculan, persaingan gimana? Buat aku juga aku nggak punya kekhawatiran sendiri gitu. Karena buat aku ya masing-masing udah punya porsi rezekinya. Kuliner. Buat saya ini kan bisnis awalnya Igun kan berawal dari pada saat dia kemarin di rumah aja kan ya. Dia COVID dan ternyata berawal dari PY ya. Berawal dari PY ya. Jadi sampai ke sini buat saya sih dia konsisten dan itu jarang. Biasanya kan ada orang yang enggak, aku cuma iseng doang. Kalau ini tuh Igun bener-bener serius, dia punya timnya sendiri, ini sendiri, dan buat saya harus dipertahankan itu karena untuk menunjukkan makanannya udah enak ya. Jadi kalau makanan enak sih saya rasa tinggal tunggu boomnya doang gitu. Dan kalau mau pemasaran yang gila-gilaan atau apapun emang belum saatnya rezekinya, ya itu belum rezekinya. Sabar aja berusaha. Sabar aja. Yang penting tahu, belajar dari pengalaman. Jadi ya berarti jangan mau mikir untung doang, pasti ada ruginya. Ya apapun ruginya pasti kan nanti ada caranya. Ya support banget ini Cupors, jangan lupa mampir ke Kejora yang ada di Tebet. Pokoknya sukses, bangga dan terus berkarya, terus menjadi yang terbaik, dan pokoknya bisnis ini harus menjadi prioritas utama pastinya ya. Pokoknya sukses untuk Kak Igun, apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Sukses.